Yang harus kita lakukan adalah mengukur luas ruangan berdasarkan denah dengan skala 1:3. Bahan dan alat yaitu kardus, lem, pulpen, cutter, dan penggaris. Langkah-langkah cara membuatnya cukup mudah, yaitu gambar pola pada kardus dengan penggaris agar rapi. Lalu setelah digambar polanya, potong dengan cutter dan penggaris. Setelah dipotong semua, tempel dengan lem dengan rapi hingga membentuk rumah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindita Sani dari kelas 7B. Kali ini saya akan membahas mengenai empati. Kalian tahu nggak sih empati itu apa? Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang dapat memahami kondisi atau perasaan orang lain dengan membayangkannya. Pada dasarnya, manusia sudah memiliki empati sejak lahir. Hanya saja, kadar empati setiap orang berbeda-beda. Bagaimana jadinya kalau kita tidak memiliki empati? Seiring berkembangnya teknologi, sosial media pun bermunculan. Sosial media dianggap banyak sekali memberikan kemudahan untuk membantu menyelesaikan atau memenuhi segala kebutuhan manusia. Namun, dengan beribu manfaat ini, banyak orang tidak menyadari bahwa semakin banyak orang bergantung dengan sosial media dan teknologi, semakin berkurang pula kepekaan sosial dan empati yang dimilikinya. Sebagai contoh, sedang marak terjadi ketika terjadi kecelakaan, hanya sedikit orang yang turun tangan menolong korban kecelakaan itu. Sedangkan sebagian besarnya sibuk dengan ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut untuk dijadikan bahan upload ke media sosial. Tidak adanya rasa empati membuat seseorang akan cenderung egois dan tidak memedulikan orang lain dan lingkungan sekitar. Bila dalam suatu lingkungan bermasyarakat banyak yang tidak memiliki rasa empati, maka lingkungan masyarakat tersebut akan menjadi suram. Tidak adanya saling peduli, tidak ada gotong royong, dan saling membantu. Keadaan masyarakat yang begitu sangat jauh dari lingkungan yang harmonis. Tidak memiliki rasa empati juga akan mempersulit kehidupan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk memudahkan pekerjaan dan kebutuhan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Tidak adanya rasa empati juga dapat memicu adanya permusuhan dan konflik. Seseorang dapat menjadi sangat egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain kecuali perasaan dan kepuasan diri sendiri. Kita akan cenderung tidak menghargai orang lain dan merendahkan mereka. Perilaku yang seperti ini tentu saja dapat menimbulkan banyak permusuhan dan konflik. Demikianlah pembahasan mengenai empati kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Kiva Naila dari kelas 8B. Saya ingin mempresentasikan proyek matematika, yaitu menemukan teorema Pythagoras dalam bidang persegi. Jadi, pertama ada segitiga siku-siku. Persegi A, persegi B, dan persegi C. Nah, rumus teorema Pythagoras itu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Sekarang kita isi persegi A dengan pensel yang berwarna pink.
kita isi persegi B dengan puzzle yang satunya. Sekarang persegi A udah diisi puzzle 3 pangkat 2. Kalau yang persegi B udah diisi puzzle 4 pangkat 2. Nah, kita kan pengen nerapin konsep teorema Pythagoras. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi kita pindahin puzzle A dan puzzle B ke puzzle C. Nah, sekarang persegi C-nya udah keisi semua. Berarti terbukti kalau A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair lil jami'i. Kaifa halukum? Al-an ismahuli an uridu kisah Aisyah. Istami bil musyahadati. Assalamualaikum. Hadarat Aisyah mubakiratan minal madrasah. Zahabat awalan ila ghurfati walidatiha wa sa'alatha. Kaifa antil ana ya walidati? Ajabat walidatuha. Alhamdulillah anal ana bi khairi ya ibnati. Ahdarat Aisyah ad-dawa'a wal ma'a wa qalat Wafaddali ya walidati kana walid dawa'a wasrabil ma'a sunnastarihi wala tat'abi sawaitu ta'ala wadai. Zahabat Aisyah ila ghurfatiha khala'at malabisal madrasah wartadat malabisal baiti. Summa dakhalat al-matbakh wa a'addat ta'amal qada'i. Wada'at Aisyah al-ghada'a 'alal ma'idati wa nadat Al-ghada'u jahizun 'alal ma'idah. Hadara walidu Aisyah wa akhuha al-kabiru wa ukhtuha as-saghirah. Thumma tanawalul ghada'a wa syakaru Aisyah. Syukran Aisyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Farezi, saya dari kelas 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan podcast yang bertemakan tentang berkarya atau produktif dengan pandemi COVID-19. Nah, pastinya kalian udah pada tahu dong, beberapa bulan terakhir ini, kita mengalami masa pandemi COVID-19. Sehingga, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap stay di rumah dan melakukan physical distancing. Walaupun kita berada di masa pandemi seperti ini, kita juga bisa loh melakukan hal-hal yang meningkatkan produktivitas kita untuk mengisi waktu luang kita. Apa saja sih hal-hal produktif yang dapat kita lakukan di masa pandemi seperti ini? Hal yang pertama, kita bisa mengikuti lomba-lomba online. Pada masa pandemi seperti sekarang, kita bisa mengisi waktu luang kita dengan cara mengikuti lomba-lomba online yang diadakan oleh sekolah maupun organisasi. Jika kita menjuarai perlombaan tersebut, kita bisa menambah prestasi kita dan menambah uang tabungan kita yang didapat dari menjuarai perlombaan tersebut. Yang kedua, melatih manajemen waktu. Saat kita masih stay di rumah, kita bisa melatih untuk manajemen waktu dengan baik, seperti membuat jadwal keseharian kita, mengurangi waktu untuk bermain game, dan yang lainnya. Jadi, kita menjadi terbiasa untuk memanage waktu dengan baik. Dan, manajemen waktu juga sangat penting loh untuk masa depan kita. Yang ketiga, luangkan waktu dengan keluarga. Di saat pandemik seperti sekarang, pastinya kita memiliki waktu yang sangat banyak, bukan? Oleh karena itu, kita harus memperbanyak waktu kita bersama keluarga agar kita bisa berbicara, mengobrol, dan berdiskusi untuk menambah sosialisasi kita dengan keluarga. Yang keempat, kita bisa membaca buku. Membaca buku juga sangat penting loh dan bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas kita dalam hal membaca maupun menulis. Maka dari itu, membaca buku merupakan hal yang sangat produktif dan dapat kita lakukan sendiri ataupun bersama orang lain. Itu saja, sekian podcast yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Nashwa, and today I would like to tell you a story from South Kalimantan with the title Telaga Bidadari. Hope you enjoy the story. Long time ago, there is a handsome young man. His name is Awang Sukma. Awang Sukma wanders up to the middle of the jungle. He was amazed to see a wide variety of life in the forest. He built a tree house in a very large tree limb. He lived in the forest in harmony and peace. After a long stay in the forest, Awang Sukma was appointed ruler of the area and got the title Datu. Once a month, Awang Sukma get around his territory and he arrived in a clear lake. The lake is under a shady tree with many fruits. The birds and insects live happily. How beautiful this lake! This forest has extraordinary beauty. The next day, when Datu Awang Sukma was blowing his flute, he heard the noise of a low in the lake, on the sidelines of the fissured rock pile. Datu Awang Sukma peering toward the lake. Awang Sukma astonishment when he saw 7 beautiful girls are playing water. Could they be fairies? Thought Awang Sukma. 7 beautiful girls was not aware if they are being watched and ignoring their shells used to fly. Sketched around the lake, one shell is located near Awang Sukma. Wow, this is a good opportunity to get a scarf in the tree, muttered Datu Awang Sukma. Hearing the sound of the leaves, the girl was shocked and immediately took the shawl each. When the 7th daughter wants to fly,
It turns out there is a princess who could not find his clothes. She has been abandoned by the sixth sister. At that time, Datuk Awang Sukma immediately come out of hiding. Do not worry, princess. I will help as long as the prince refuses to live with me. Youngest daughter, still in doubt, receive a helping and Datuk Awang Sukma. But since no one else, there is no other way but to accept as youngest daughter Awang Sukma. Datuk Awang Sukma admired the youngest daughter. Similarly, the youngest daughter, she was happy to be around a handsome and gallant. Finally, they decide to become husband and wife. A year later, a baby girl was born beautiful and named Kumalasari. Family life is very happy. Datuk Awang Sukma. However, one day a black cock up to the barn and stretched on the surface of the rice granary. Youngest daughter tried to shoot the chicken. Suddenly her eyes fixed on a bamboo tube that lay in the foreigner. Kaisan chicken. What about it? Thought the youngest daughter when the tube was open. Youngest daughter surprised and cheered. It's my shawl! Youngest daughter cried. Shawl was also hugged her, feeling annoyed and irritated fixed on her husband, but she was very fond of him. Youngest daughter finally made up her mind to return to heaven. Now is the time I have to go back, she told herself. Youngest daughter immediately put on her shawl while carrying the baby. Datuk Awang Sukma was tuned to see what happened. He immediately came over and apologized for the actions that improperly hid the shawl youngest daughter. Datuk Awang Sukma realized that separation is inevitable. Kanda, please take care of Dinda Kumalasari, said the youngest daughter told Datuk Awang Sukma. View Datuk Awang Sukma staring blankly into space. When our children miss me, take 7 seeds pecans and put it in a basket that she can role play with a ribbon and flute. I surely will come soon to see her, said the youngest daughter. And that's the end of my story. And the moral below that we can get is, if we want something, we have to try it in a good and legal way. We must not steal others' people's property, or soon we will receive a bad results. Thank you for watching to the video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.